Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jamil ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati wa rafati wa rahmasumma linujuduhum wa qulubuhum illa bi dzikrillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang ngesungi nikmat sehat maring kula sedanten sehingga kula sedanten bangkit kumpul kembali di majelis ini, majelis cakrawala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kula sedanten saking gereja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amal ibadah lan sampune menawi diampuni dosa-dosa kula sedanten. Yang pertama rasa bersyukur kula niki. Kenapa rasa bersyukur? Alhamdulillah keluarga besar Bapak Tarjum niki mengadakan sesuatu yang berkah. Setiap minggunya ini semakin bertambah. Yang hadir berarti apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Tarjum ki membuahi ataupun memberkahi. Masih ngarana berkahkan mukankah sesuatu yang selalu bertambah baik. Semakin kesini ternyata yang minat ngaji ku malah wakeh. Tapi hari dibandingkan dengan masjid mah beda gini. Cuma lagi ngomong kita gak bersyukur jar gitu kan. Ya. Kenapa? Hari ini masjid mah hitung. Masjid mah ya kun baik konon. Yang hadir tapi hari ini kayaknya mah ya alhamdulillah kononku. Semakin berkah kononku. Cepene ini kitab wenten bet keten wahbub ilahaka khaf alima yaqabihi wali rahmatir raju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka wahbub lan demen sapa sira ilahaka ing pangeran sira. Cintailah Allah cara bahasa kita nih. Demenilah Allah. Langsung jadi pertanyaan, bagaimana mencintai Allah? Kon ngedemeni Allah. Ada ngedemeni wong wadon sih gampang. Cukup siapakan duit, ajak tuku bahasa ning Sidodadi atau ning yang terkenal kan Mutiara, bahasa Mutiara Ramayana kan. Goyang lidah KL. Hari ngedemeni wong wadon mah gampang prakteknya, hanya diajak jalan kemudian alhasil wong wadon demen. Lah kalau kon mencintai Allah caranya bagaimana? Kemudian Ki Nadim menuturkan dalam sarahnya kata-kata wahbub ilahaka ke. Zakara nutur nyebut sapaan Nadim fi hadal bait ing dalam iki bait. Arba aswabin ing papat cabang. Jadi bait sing mau diwajukan bait yang keempat cabangnya terkait masalah keimanan. Kemudian Jereki Nadim dilanjutakan maning kola sahlun ngucap sapo sahal alamatu hubbillah utawi tetenger demene Allah hubbul Quran ikut demen Quran. Jadi kalau kita pengen mencintai Allah berarti tandanya kudu apa? Ngaca Quran. Berarti kalau wong sing demen ngaca Quran berarti demen Allah. Ya orang bisa digambarkan bukan perintah untuk mencintai Allah. Lah perintah mencintai kepada Allah. Allah jara bahasa kita nek orang bisa diteleng misalkan. Nah bagaimana? Maka diterangkan dalam syarah cukup cintanya, tanda cintanya, buktinya adalah dengan cara membaca Al-Quran.
Apakah ada fadilahnya Al-Quran tersebut? Ada. Maka di keterangan lain kemudian disampaikan terkait kandungan Al-Quran barang siapa yang mau membacanya. Jadi terangkan yang kitab akhroja nyeritakan sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah kala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul Quran utawi luwih utama-utamane Quran atau luwih utamane iku harfus suruf. Iki lagi ngomongakan mukankah wahbub ilahaka diperintah kon demene Allah cara demene primen wa carane tandane bae wis tanda wong demen iku dengan cara membaca Al-Qur'an. Kalau Anda seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan pasti nang tandane apa tandane buktine ari wong lanang demene wong wadon ku pasti nang pemberian. Apa pemberiane misalnya ulang tahun disiapakan roti ulang tahun. Mun masa-masa kasih sayang disiapakan bentuk kasih sayangnya. Mun wong wadone wisuda contoh daripada tetenger kita wong lanang demen iku nyiapakan bunga mawarnya. Ikut tetenger. Maka wong lanang iki demen ning satu wadon misalnya sebut kategorine Fatimah wonge. Demen kalau enggak memberikan sesuatu lakon tetenger enggak dikasihkan cinta. Gua dikatakan cinta wong aran demen mah harus pengorbanan. Maka seorang hamba yang dikatakan cinta kepada Allah harus berkorban. Apa berkorban nih? Tandanya kudu akeh waca Quran. Napa mana ana bahasa ya, iki mah yang ngejurus tuh wong bahasanya contohkan doang. Ya. Iku. Kemudian supaya paham kon waca Quran ku ndak weruh, ndak ada semangat apa diberi keterangan bahwasannya yang waca Quran kon duwe kelebihan, duwe keutamaan. Setiap wong satu huruf yang waca Quran, contohnya alif lam mim. Lah itu disebutnya bukan satu huruf, akan tapi 3 huruf. Alif siji, lam siji, mim siji. Satu huruf bernilai 10. Maka ketika 3 huruf menjadi 30. Lah semakin dibaca, bagaimana? Lah semakin nanti bukankah dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka bukankah akhirnya timbul pikiran nafai rabi, keloro pikiran nafai anak. Jadi untuk ibadah kadang-kadang ya bukan syukur-syukur seminggu dalam hati tanya cinta. Kan awalnya orang demen kan konon lirik demen mata nih. Kemudian lirik marak sambil dekat baru ujung-ujungnya akhirnya diparani nih rumah ya. Bahwasannya aku mencintai kamu. Jadi bahasa Inggris mah I love you. Jadi bahasa Inggris ya mah konon. Kan laku cerita nih wong pun ari demen tanpa adanya kedekatan. Moro-moro marah dar pun akan ada pertanyaan. Iki biasanya wong demen kenapa konon dekat akhirnya ujung-ujungnya oh ternyata ada maksud. Maksudnya apa? Kita harus ngomong bahwasan kita demen nih sampean. Lah ketika pengen demen Allah, ya cara dekatnya bagaimana? Ya bukan hubungannya yaitu mencintai Al-Qur'an, kemudian terus dibaca Qur'annya, akhirnya semakin banyak dibacanya, semakin terus akhirnya bisalah mencintai Allah. Itu cara nih sama sebenarnya makan, tinggal apa bahasanya diaplikasikannya saja bagaimana. Makanya pada malam ini mengingatkan teman ya, yang kita pikir terangkan supaya nanti menambah cinta kita kepada Al-Quran. Kalau dulu ya, si KBB itu mangoni punten. Pengen waktu mondok sembarang kelas 1 sampai kelas 4 pun, ya orang yang mondok mau apa ya tempat-tempat ibadah ya, ibaratnya kayak Mekah konon bu, mondok mah. Jadi isinya ibadah baik. Beda kalau sudah keluar pondok, pun isinya kan dunia, pun untuk latih dunia maksudnya konon. Tapi hari ini pondok di sini ibadah, makanya setiap waktu itu saya biasa kalau 5 waktu berarti 5 juz. Hari 30 kemudian ning 30 bulan maka hatam. Kun targetnya setiap bulan mun hatam, setiap bulan hatam, 3 bulan hatam kun. Iku bungnya waktu ini pondok demen sing ngaran ibadah, demen sing ngaran ngaji Quran kun dihatamaken. Makanya wajar bae kenapa kebagian ngaji kuburan bae karena bengen mondoknya ngaji Quran bae. Ngaji Quran bae sebab kun kayaknya mah kun baru kayak ngaji Quran yang pondok sering 4 tahun yang pondok tersebut
Makan kurang baik, jadi sedurung ngapal subuh berangkat saat subuh ngaca sejus. Berangkat sadur ngaca sejus, kan pikirannya mau ngaji mau cuma ngaji doang. Cara mikirin duit, bukan nomor kiriman bulanan. Tapi hari siki kan ganti. Arep ngaji, ya mikirin duit. Menurutku. Ngaji ini dipikirin, ya duitnya dipikirin. Kenapa? Pikirannya sudah bercabang. Anu rapi karaan. Maka anu bahasa wong sing wis metu saking pondok ataupun orang yang ada di rumah atau di masyarakat untuk mengenal ibadah itu sangat susah. Kenapa? Apa menang lanang? Karena pikiran sudah dibagi tiga. Pikiran siji